Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari sini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah Sosiologi dan Politik Pendidikan Islam, materi Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik. Berbicara mengenai NU sebagai ormas Islam di Indonesia, merupakan ormas terbesar dalam hal kuantitas ini. Jadi membicarakan NU sebagai sebuah gerakan politik ini sangat menarik sekali, ya. Sebelum membahas terkait gerakan sosial, apa itu gerakan sosial? Yaitu suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan melakukan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif atau bersama. Secara spesifik, gerakan sosial didefinisikan sebagai gerakan yang menentang atau melawan institusi negara, di mana ia terlibat dalam proses interaksi antara gerakan-gerakan sosial dan perubahan sosial itu sendiri. Dalam perkembangan studi Islam, gerakan sosial maupun gerakan keagamaan dihasilkan beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu low profile strategi, yang menurut Fisher berfungsi sebagai strategi isolasi politik, di mana sebuah konteks politik yang represif dan efektif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan. Ya. Dan yang kedua, strategi pelapisan yang sesuai untuk organisasi gerakan sosial yang beroperasi di negara-negara berkembang. Ya, ini. Selanjutnya, transformasi politik atau transformasi pendidikan politik perempuan. Transformasi dalam bahasa Inggris, kata bahasa Inggris berarti kata transform, yang berarti mengubah suatu ke bentuk lain atau mengubah suatu kondisi dan sifat tertentu. Berkaitan tentang perempuan, dalam politik tampak di sana bahwa gerakan perempuan sangat dibutuhkan untuk melakukan perombakan, ya, perspektif politik yang berwajah laki-laki. Biasanya itu kan politik di negara kita ini didominasi oleh laki-laki, yang mana dalam hal ini diharapkan ada kesetaraan gender atau keadilan gender, yang mana perempuan bisa ikut andil dalam hal perpolitikan di Indonesia. Ya, guna membangun transformasi politik yang buta keadilan gender menuju politik adil gender, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah pemberdayaan perempuan, ya, agar perempuan itu sendiri bisa melek politik dan melek demokrasi politik dalam ranah publik. Perempuan harus diberi pengetahuan dan ruang untuk turut serta dalam pengambilan keputusan publik, seperti membuat pembangunan indeks kemajuan masyarakat pada level yang mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi, sampai ke pusat nasional ini. Ya, perempuan harus pula dididik dan diperdayakan agar memiliki kepekaan dan kemampuan menjadi pemimpin partai politik. Kita tahu bahwa selama ini mungkin pemimpin parpol identik dengan yang namanya laki-laki. Nah, ini. Selain itu, agar perempuan memiliki peran transformasi politik, hal yang tidak bisa ditinggalkan juga adalah perempuan jika sudah masuk dalam parpol harus berani mencalonkan dirinya sebagai mungkin semisal anggota legislatif, ya, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau bahkan sampai ke tingkat pusat. Ini yang harus diperhatikan dalam gerakan perempuan ikut andil dalam perpolitikan di Indonesia. Itu. Jadi gerakan perempuan yang berbasiskan keagamaan seperti Fatayat Muslimat sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pelaku perubahan politik di Indonesia. Namun sampai saat ini mungkin berdasarkan survei literatur yang ada masih sangat kurang sekali. Artinya mungkin
masih saja didominasi oleh laki-laki perpolitikan di Indonesia. Ini mungkin sekiranya itu dari kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.